البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dulu ya. Kita masih di muka surat 30. Qala al-Imamul Karmani rahimahullah, wa la ya'tu ahadun minhum qadarallahi wa masyiatah. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mampu melampaui takdir dan kehendak Allah. Wallahu fa'alul lima yurid. Dan Allah Maha melakukan al-fa'alu lima yurid di sini ya. Apa yang Dia inginkan. Kita baca catatan kakinya. Qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullah ay mahma arad fa'al. Apapun yang Allah inginkan untuk Dia perbuat, Dia akan melakukannya. La mu'aqiba li hukmih. Tidak ada yang mampu membantah ketetapan Allah. Wala yus'alu amma yaf'al. Dan Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia perbuat. Li'izamatihi wa qahrih, karena keagungannya dan karena dominasinya, yaitu Dia menundukkan semuanya. Wa hikmatih, dan karena hikmahnya, wa adlin, dan keadilannya. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Masuk ke muka surat 31. Faman za'ama anna Allah tabaraka wa ta'ala sya'a li ibadihi alladhi asawhul khair wa ta'ah. Dan maka barang siapa menyatakan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki untuk para hambanya yang berbuat maksiat kepadanya itu kebaikan dan ketaatan. Zahirnya adalah apa? Ini sya'a, yaitu masyiah. Masyiah adalah iradah kauniyah. Secara takdir Allah menakdirkan orang ini berbuat baik dan berbuat ketaatan, tapi ternyata hamba itu maksiat pada Allah. Wa annal ibadah sya'u li anfusihimus syarra wal maksiyah. Sementara para hamba mereka menginginkan untuk diri mereka sendiri keburukan dan kemaksiatan. Fa'amilu ala masyiatih. Kemudian mereka berbuat sesuai dengan masyiatihim, sesuai dengan kehendak mereka. Walaupun takdir Allah tidak menghendaki itu. Faqad za'ama anna masyiatal ibad aghlabu min masyiatillahi tabaraka wa ta'ala dzikruh. Maka sungguh dia telah menyatakan bahwasanya kehendak para hamba itu lebih dominan, yaitu mampu mengalahkan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala dzikruh. Fa ayyuhtira'in 'alallahi aktsaru min hadza. Maka kedustaan apa yang lebih banyak? Kedustaan atas nama Allah yang mana yang lebih banyak daripada ini? Allah telah menakdirkan orang ini berbuat baik, ternyata yang terjadi orang ini berbuat buruk. Nah, ini orang yang berani mengatakan semacam itu dia dusta. Ini bantahan kepada orang-orang Qadariyah Mu'tazilah itu. Kita baca catatan kakinya. Na'am haula'il Mu'tazilah kadzabu. Ya, orang-orang Mu'tazilah tadi memang telah berdusta. Li'anna lazima dakwahum, karena konsekuensi dari dakwaan mereka, dakwaan bahwasanya hamba itu memiliki masyiah sendiri terlepas dari masyiah Allah, dan Allah tidak menghendaki fi'il-fi'il para hamba menurut sebagian mereka. Konsekuensinya apa? Anna ba'da masyiatil makhluk taghlibu masyiatallah. Berarti kehendak sebagian makhluk itu mengalahkan kehendak Allah. Baik, disuruh melihat perdebatan antara seorang Majusi dengan seorang Qadari dalam kitab Al-Qadar punya Imam Al-Firyabi sahih, yaitu apa? Waktu di kapal ada seorang rawi mengatakan saya melihat ada orang Majusi sedang dialog dengan orang Mu'tazili. Si Mu'tazili ini mengatakan, wahai Majusi, masuklah Islam. Si Majusi mengatakan, saya akan masuk Islam kalau Allah sudah menghendaki itu. Ya, tunggu takdir. Maka si Mu'tazili mengatakan Allah menghendaki engkau Islam, tapi setanmu lah yang menghendaki, iblis lah yang menghendaki engkau kafir. Maka si Majusi mengatakan Allah menghendaki saya masuk Islam, tapi iblis menghendaki saya kafir. Ternyata sekarang saya kafir, berarti iblis qawi, kata dia. Nah, si Mu'tazili dia bingung dia. Iya, salah sendiri.
Wa ruwiya anna A'rabiyan ja'a Amr bin Ubaid. Ada seorang Badui datang kepada Amr bin Ubaid. Ahli zuhud yang sesat ini, yang apa itu? Mu'tazili juga itu. Fatalalah, si Badui berkata kepada Amr bin Ubaid, "Inna naqati suriqat." Sesungguhnya unta betina saya dicuri orang. Fada'ullaha ayyaruddaha alai. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah mengembalikan unta tadi kepada saya. Fatal, maka Amr bin Ubaid berdoa, Allahumma inna naqata hadzal faqir suriqat. Ya Allah, sesungguhnya unta dari orang fakir ini dicuri. Walam turid sariqataha, padahal engkau tidak menghendaki unta ini dicuri. Allahumma ardurha alaih. Ya Allah, kembalikan unta itu kepada dia. Faqala al-A'rabi ya Syekh al-an dhahabat naqati. Maka si Badui mengatakan, wahai Syekh, sekarang unta saya hilang. Wa ayistu minha, dan saya sudah putus asa dari kembalinya unta saya. Qala wa kain. Amr bin Ubaid bertanya, kenapa? Qala li'annahu idza arada alla tusraq fasuriqat. Karena jika Allah menghendaki unta saya tidak dicuri, ternyata unta saya dicuri. Lam aman ayyurida ruju'aha fala tarji. Saya tidak merasa aman. Boleh jadi jika Allah menghendaki unta itu kembali, unta itu tak akan kembali. Karena ada di alam semesta ini sesuatu yang menurut keyakinan Anda, wahai Syekh, terjadi tanpa kehendak Allah dan menyelisihi kehendak Allah. Wa nahadha min indihi munsarifa. Si Badui ini bangkit dari sisi Amr bin Ubaid dan pergi. Setelah mendengar akidah yang kacau dari si Mu'tazili ini. Selesai dari Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah karya Imam Al-Lalikai. Baik. Nah, kalau daras kita waktunya panjang, ini seperti ini akan disyarah dan dijelaskan. Tapi ini insya Allah dibahas dalam daras sehari-hari. Baik, kita kembali ke pembahasan di atas. Kata Imam Al-Karmani, wa man za'ama anna ahadan minal khalq, dan barang siapa menyatakan bahwasanya ada satu orang dari makhluk sa'irun ila ghairi ma khuliqalah, menuju kepada sesuatu yang tidak dia diciptakan untuk itu, menuju kepada sesuatu yang menyelisihi takdir Allah, faqad nafa qudratallahi ala khalqih, maka sungguh orang ini meniadakan kekuasaan Allah atas orang itu. Katanya Allah Maha Kuasa, berarti apa? Kuasa terhadap zat, kuasa terhadap af'al, kuasa terhadap ahwal juga lah. Mestinya demikian. Kalau tidak, berarti kekuasaan Allah terbantu, terbatasi. Padahal kekuasaan Allah tidak ada batasannya. Baik. Makanya yang meniadakan takdir Allah berarti dia meniadakan qudratullah. Dari sinilah kita mengetahui kedalaman fikih Imam Ahmad bin Hanbal. Tatkala beliau ditanya mal qadar, takdir itu apa? Beliau mengatakan al qadar qudratullah. Takdir adalah kudrahnya Allah. Kalau kudrah Allah sempurna menurut keyakinanmu, berarti takdir Allah meliputi segalanya. Dan itulah yang benar. Kemudian dikatakan di sini wa hadza ifkun 'ala Allah. Ucapan orang tadi itu adalah kedustaan atas nama Allah, bahwasanya ada di antara makhluk yang mampu melakukan sesuatu menyelisihi takdir Allah. Wa kadzibun 'alaih, sama ya, yaitu kebohongan atas nama Allah. Wa man za'ama anna zina laisa biqadar, barang siapa menyatakan bahwasanya perzinaan itu bukan dengan takdir, qilalah, maka perlu ditanyakan pada orang tadi, ara'aita hadhil mar'ah, bagaimana pandanganmu tentang wanita itu? Allati hamalat minaz zina, yang mana dia hamil, dia mengandung disebabkan oleh perzinaan. Waja'at biwalad, dia datang membawa anak, yaitu apa? Kemudian melahirkan seorang anak. Hal sya'allahu azza wa jalla ayyakhluqa hadzal walad, apakah Allah azza wa jalla menghendaki untuk mencipta anak ini? Wa hal madha hadza fi sabiqi ilmi, apakah ini telah berlalu di dalam ilmu Allah yang lampau? Yaitu Allah tahu tidak bahwasanya akan lahir anak ini, dan Allah yang menciptakan anak ini atau bukan? Fa in qala la, kalau dia mengatakan tidak, ini Allah belum tahu sampai itu terjadi, dan anak ini tercipta bukan karena Allah yang menciptakan, misalkan, bukan pula Allah yang menghendaki wujudnya anak ini. Faqad za'ama anna ma'allahi khaliqah, berarti dia telah menyatakan ada pencipta bersama Allah. Baik.
Karena pencipta bukan sekedar mencipta, tetapi dia juga menghendaki apa yang dia ciptakan. Inilah pencipta yang hakiki, yang sempurna. Kemudian, mana tadi? Wa hadza qaulun yudari'u syirik. Ini adalah ucapan yang menyerupai kesyirikan. Karena ada pencipta selain Allah bagi orang-orang tadi. Bal huwa syirik, bahkan itulah kesyirikan. Syirik bahkan apa? Dalam masalah rububiyah dan asma wa sifat. Karena meyakini ada pencipta selain Allah, ada khalik selain Allah. Kita baca catatan kaki. Faman lam yu'min bil qadar falaysa bimumin. Iya, dia dihukumi kafir musyrik. Barang siapa tidak beriman kepada takdir, maka dia bukan mukmin. Wala yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. An Abi Darda radhiyallahu an. Nah, pertanyaan untuk anak-anak Abu Darda siapa namanya? Ada yang ingat tidak? Ini terulang juga. Abu Darda siapa namanya? Kalau tidak berarti abang-abang aja yang membantu. Abu Darda mobil? Bukan. Abang-abang ada yang ingat tidak? Abu Darda siapa namanya ya? Atau mungkin bapak-bapak siapa yang membantu menjawab? Naufal nak menjawab. Abu Darda. Abu Darda siapa namanya? Iya, beliau adalah Uwaimir. Ya, Abu Darda Uwaimir Al-Ansari. Uwaimir. Baik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata 'ab. Tidak akan masuk surga apa? Yaitu pendurhaka yang mendurhakai orang tua. Wala mu'minun bi sihir. Demikian pula orang yang beriman kepada sihir. Jelas kita percaya sihir ada, tapi maksudnya malah mempercayai tukang-tukang sihir itu. Nah, ini tidak masuk surga. Wala mudminu khamr. Demikian pula orang yang apa istilahnya ya? Ketagihan khamr kan? Nah, orang yang kalau Indonesia bilang ketagihan khamr. Di sini apa istilahnya? Kecanduan, mungkin ya, kecanduan khamr, mudmin. Wala mukadzibun bi qadar. Demikian pula orang yang mendustakan takdir, tidak masuk surga. Rawahu Ahmad wa sanaduhu hasan. Wa an Yahya bin Ya'mur. Ini hadis yang ma'ruf. Rahimahullah qala kana awwalu man qala bil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Yang pertama kali mengatakan tidak ada takdir di Basrah ini Ma'bad al-Juhani. Fantolaktu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Maka berangkatlah saya dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, dua-duanya tabi'iyan siqatan. Cuma kalau Yahya bin Ya'mur ini fasih, dikatakan lebih fasih dari temannya. Hajaini au mu'tamirain, berhaji atau umrah. Ini keraguan dari sebagian rawi. Fakulna, kemudian kami mengatakan laulakina ahadan laulaqiyana ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada satu orang dari sahabat Rasulullah SAW yang berjumpa dengan kami, wasa'alna, kemudian kami menanyakan kepadanya amma yaqulu haula'i bil qadar, tentang sesuatu yang dikatakan oleh orang-orang itu dalam masalah takdir. Fa wuffiqa lana Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, maka diberi taufik untuk kami, yaitu dijadikan bertepatan berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Untuk anak-anak Abdullah bin Umar Abu siapa? Abdullah bin Umar Abu Mukbil. Ayo Abu Abdurrahman. Rumahnya mana? Oh ya? Iya, asalnya Mekah, kemudian hijrah ke mana? Oh ya? Ayo hijrah ke Madinah, bersama ayahnya. Dakhilanil masjid, dalam keadaan beliau masuk ke masjid. Fatanabtuhu ana wa sahibi, maka saya dan teman saya mengiringi beliau. Ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalih, yang satu di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Wa dhanantu anna sahibi sayaqilul kalama ilai, kemudian saya menyangka teman saya akan menyerahkan pembicaraan pada saya. Fakultu, maka saya berkata, Aba Abdurrahman, takdirnya apa ya? Wahai Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nas. Sesungguhnya ada sekelompok orang yang muncul dari arah kami, yaitu di Basrah Irak sana.
Yaqra'unal Qur'an, mereka memang membaca Quran. Iya, bukunya mungkin sama, tapi ternyata akidahnya lain. Buku orang boleh sama, tapi akidah berlainan, manhaj berlainan. Wa yataqaffarunal ilm, mereka menggali ilmu, tapi menggali berlebihan, tidak berhenti pada ajaran salaf. Wa dzakara min sya'nihim, beliau menyebutkan sebagian dari sifat mereka. Wa annahum yas'umuna alla qadar, mereka menyatakan takdir itu tidak ada. Wal amra ulum, dan perkara itu baru, yaitu Allah tidak tahu sesuatu sampai perkara itu terjadi. Seperti keyakinan orang-orang Rafidhah zaman sekarang. Qal fa idza laqita ulaik, maka Ibnu Umar mengatakan, jika engkau berjumpa dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'un minhum, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka. Ibnu Umar tidak mengatakan, oh jap nanti saya tak naik kapal terbang ke Basrah, saya mau tabayun langsung. Tak, yang ngasih info orang Sikoh, selesai. Baik. Wa annahum bura'a'u minni, dan bahwasanya mereka berlepas diri dari saya. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibnu Umar, demi zat yang mana Ibnu Umar bersumpah dengannya, bersumpah demi dia. Lau anna li ahadihim mithla uhudin dhahabat, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas seperti gunung Uhud, fa anfaqah, kemudian dia menginfakkannya, maka qabilallahu min, Allah tidak akan menerima darinya infak tadi. Hatta yu'mina bil qadar, sehingga dia beriman pada takdir. Berarti emang apa? Dihukumi orang ini kafir. Tidak beriman kepada kesempurnaan rububiyah Allah. Wa dzakara hadis Jibril alaihi salam. Selesai dari riwayat Imam Muslim. Kita masuk ke muka surat berikutnya. Oh, belum selesai ya. Tadi 32. Wa man za'ama anna sariqata wa syurbal khamr, dan barang siapa menyatakan bahwasanya pencurian, demikian pula masalah minum khamar, wa aklal malil haram, memakan harta yang haram, laisa biqada'in wa qadarin min Allah, bukan terjadi dengan ketentuan dan ketetapan dari Allah. Faqad za'ama anna hadzal insan qadirun ala ayyakula bi rizqi ghairi, berarti dia menyatakan bahwasanya orang tadi mampu untuk memakan rezeki orang lain. Ya, Allah menakdirkan rezeki ini milik si fulan, ternyata tanpa takdir Allah saya mampu memakan harta yang haram dari harta yang diharamkan atas saya. Berarti orang ini menyatakan apa? Bahwasanya orang tersebut mampu memakan rezekinya orang lain. Padahal takdir Allah, rezeki ini untuk orang yang lain lagi. Nah, ini mustahil. Wa hadzal qaul yudari'u qaulal majusiyyati wan nasraniyah. Perkataan tadi menyerupai perkataan kaum Majusi dan Nasrani. Kita baca catatan kakinya, inna katsiran minal firaq, sesungguhnya banyak dari firaq an-Nasraniyah, puak-puak Nasraniyah yang 72 itu, apa ini? Anda nulis apa ini? Tak-taki itu mestinya qaf yang pertama ini adalah ain ya, tak-taki itu pakai ain, meyakini anna ilahal ab khalaqa ilahal ibn, bahwasanya Tuhan ayah, kata mereka, Tuhan bapak itu menciptakan Tuhan anak, istilah dari mereka. Wa anna ilahal ibn khalaqas samaa wal ard, dan bahwasanya Tuhan anak itu menciptakan langit dan bumi. Jadi ada dua pencipta. Fasara fil kaun khaliqan, maka jadilah di alam semesta ini ada dua pencipta. Ingdatil kalfirofil kufriyah, di kalangan bagi puak-puak yang kufur tadi itu. Inilah dikatakan Nasraniyah, menyerupai ucapan Nasraniyah. Wa hakadzal firqatul majusiyah, demikian pula sekte Majusiyah. Ta'taqidu anna ilahan nur khalaqal khair, mereka meyakini bahwasanya Tuhan cahaya, ilah sih asalnya sesembahan ya, tapi istilah mereka Tuhan cahaya menciptakan kebaikan. Wa ilahal zulmah khalaqas syarr, sementara Tuhan kegelapan menciptakan keburukan. Fasara fil kauni khaliqan, maka jadilah di alam semesta ada dua pencipta. Ingda, ini kurang ingda ya, Allah yang ini. Iya, kurang ingda. Ingda tilkal firqatil kufriyah, menurut sekte yang kufur tadi itu.
Makanya kata Imam Al-Karmani menyerupai Majusiyah dan Nasraniyah kata beliau. Wal Qadariyah tu'tabaru majusa hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah itu terhitung sebagai majusinya umat ini. Wa humul ladzina hadzarana minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itulah orang-orang yang mana Rasulullah SAW memperingatkan kita dari mereka. Hadisnya Anas sebutkan dengan tahrifnya di situ. Di antaranya adalah hadis Anas al-Qadariyah wal murji'ah majusu hadhil ummah dan seterusnya. Riwayat Imam Tabrani. Tahrifnya telah Anas sebutkan. Kita masuk ke muka surat berikutnya. Muka surat 34. Bal akala rizqah. Bahkan dia memakan rezekinya yang betul. Wa qadallahu lahu ayyakulahu minal wajhil ladzi akala. Dan Allah yang menakdirkan bahwasanya dia memakan rezeki tadi dari bentuk yang dia makan tadi, yaitu dengan cara yang haram. Wa man za'ama anna qatlan nafsi laisa biqadarin minallah. Kalau yang panas tafadhol nyalakan sendiri-sendiri ya. Baik. Kalau ada yang kepanasan, kalau kesejukan jangan. Dan barang siapa menyatakan bahwasanya pembunuhan terhadap seseorang itu bukan dengan takdir dari Allah Azza wa Jalla, wa anna dzalika laisa bimasyiatihi fi khalqihi, dan bahwasanya itu bukanlah dengan kehendak Allah pada makhluknya, faqad za'ama annal maqtul mata bi ghairi ajalih. Berarti dia menyatakan orang yang terbunuh dia itu mati bukan dengan ajalnya. Ini yang dikatakan orang Mu'tazilah sebagai apa? Qawarimul ajal. Ajal yang dirusak oleh pihak yang lain. Padahal Allah sudah menakdirkan ajal dia begini-begini. Fa ayyu kufrin billahi awdahu min hadza. Maka kekufuran pada Allah yang mana yang lebih jelas daripada ini? Bal dzalika kulluhu fi qada'in minallahi wa qadarin wa qadar. Bahkan ini semua yang betul adalah dengan ketentuan dan ketetapan dari Allah. Wa kullu dzalika bi masyiatihi fi khalqihi, dan itu semua terjadi dengan kehendak Allah pada makhluknya. Wa tadbirihi fihim, yaitu apa? Tadbirnya, pengaturan Allah pada mereka. Wa ma jara fi sabiqi ilmihi lahum, dan itu sesuai dengan apa yang berlangsung pada pengetahuan Allah untuk mereka, sesuai dengan yang Allah sudah mengetahuinya. Wa huwal adlul haqq, dan itu adalah keadilan dan kebenaran. Alladzi yaf'alu ma yurid, yang mana dia melakukan apa yang dia inginkan, bukan secara sewenang-wenang dan menganiaya, tapi sudah tepat. Semuanya ditakdirkan sesuai dengan kadar orang masing-masing, sesuai dengan keadaan orang masing-masing. Wa man aqarra bil ilm lazimahul iqraru bil qadari wal masyiah. Barang siapa mengakui ilmunya Allah, memang ilmu Allah sempurna, maka konsekuensi bagi dia adalah dia mengakui adanya takdir dan kehendak Allah. Ala sighari wal qamaah, atas sesuatu yang kecil dan rendahan, yaitu semua. Sampai daun yang jatuh pun semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan yang lebih kecil lagi dari itu disebutkan dalam catatan kaki, qamaah itu dari qama. Asalnya adalah tadullu ala haqaratin wa dzul, sesuatu yang rendah, yang hina, semuanya ditakdirkan oleh Allah. Baik, kembali ke atas, wallahu dharrun nafi'. Allah itulah yang menimpakan bahaya, dia pula yang memberikan manfaat. Al-mudillul hadi, dialah yang menyesatkan, dia pula yang memberi hidayah. Ya, semuanya di tangan dia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha penuh berkah Allah, pencipta yang paling baik. Masuk ke pembahasan berikutnya. 35. Al-i'tiqadu fi syahadati ala insan bil jannati awin nar. Keyakinan tentang boleh tidak kita mempersaksikan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka, memastikan. Wala nashhadu ala ahadin min ahlil qiblah annahu finnar, dan kita tidak bersaksi atas satu orang pun dari ahli kiblat, yaitu yang sholat menghadap kiblat. Untuk anak yang paling kecil di sini, kiblat itu kemana? Yang paling kecil siapa ya?
Memang solihin, solihin. Apa Firdaus memang paling kecil, tak ada lagi sudah. Kiblat itu kemana? Barat, timur, utara, selatan, atas, bawah. Oh ini afwan, bukan bermaksud menyesatkan. Mana? Timur dibalik. Tak salah dengar aja. Ya sini tuh kemana kiblat kita kemana? Iya. Ayo ke Ka'bah. Kemana? Sama. Sama. Itu baru betul. Lidzam bin amalah karena suatu dosa annahu finnar bahwasanya dia di dalam neraka karena suatu dosa yang dia perbuat. Walali kabiratin atabiha dan bukan pula karena suatu dosa besar yang dia datangkan. Illa ayyakuna bidzalika hadis kecuali memang ada hadis dalam masalah tadi yaitu untuk orang tadi dijamin masuk surga misalkan atau ditetapkan masuk neraka. Fayur wal hadis kama jaa ala marwi maka hadis tadi diriwayatkan sesuai dengan datangnya berdasarkan apa yang diriwayatkan wa nusaddiqu bih dan kita membenarkannya wa naqbal dan kita menerimanya. Wa na'lamu annahu kama ja dan kita mengetahui bahwasanya memang dia sebagaimana ketibaannya. Disebutkan dalam catatan kaki yakni bitansisin minal Qur'an atau minal hadis sabit yaitu kita menetapkan sesuai dengan ketetapan dari Quran atau dari hadis yang pasti. Kembali ke atas. Wala nanusu syahadah nasoya nusu. Kita tidak menetapkan suatu persaksian tadi itu bahwasanya si fulan masuk surga atau sebaliknya. Wala nashhadu ala ahadin annahu bil jannah dan tidak pula kita bersaksi atas seseorang bahwasanya dia di dalam surga li salahi amalih karena kesolihan amalan dia. Tapi apa berharap? Au bi khairin atabih atau dengan sebab kebaikan yang dia datangkan. Illa ayyakuna fi dzalika hadis kecuali memang ada hadis tentang orang tadi. Fayur wal hadisu kama ja maka hadis tadi diriwayatkan sesuai dengan ketibaannya ala marwi berdasarkan apa yang diriwayatkan. Nusaddiqu bih kita membenarkannya wa naqbal dan kita menerimanya wa na'lamu annahu kama ja dan kita tahu dia sesuai dengan ketibaannya wala nanusu syahadah dan kita tidak menetapkan persaksian. Kita baca catatan kaki. Inna ba'dal mubtadi'ah yashhaduna ala anna fulanan yadkhulul jannah. Sesungguhnya sebagian mubtadi'ah bersaksi bahwasanya si fulan itu masuk surga. Wa anna fulanan yadkhulun nar dan bahwasanya si fulan itu masuk neraka. Ala sabili ta'yin dengan pola kepastian, engkau masuk surga, engkau masuk neraka. Min ghairi tansisin minal Qur'an aw sunnah tanpa ada ketetapan dari surga dari Quran atau sunnah. Wa hadza khilaful haqq dan ini menyelisihi kebenaran. Seperti disebutkan di sebagian kitab Tarajim itu ada dua orang Khawarij tawaf di Ka'bah kemudian si Khawarij ini berkata kepada temannya, bersyukurlah bahwasanya hanya kita berdua yang masuk surga, semuanya masuk neraka orang-orang itu. Maka temannya mengatakan, surga yang seluas langit dan bumi hanya untuk kita berdua, yang lain tak boleh. Udahlah surga buat kamu aja, saya tak mau ikut ajaran kamu. Tobat dia. Iya tak masuk akal. Sepilah kita kalau hanya jumpa kamu aja. Oh, iya. Ini bahasa kasarnya gitu ya. Kemudian disebutkan di sini min ghairi tansisin minal Qur'ani was sunnah wa hadza khilaful haq. Inna ahlal kaba'ir minal mu'minin. Sesungguhnya para pelaku dosa besar dari kalangan mukminin tahta masyiatillah, ada di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabah wa insya'a afa'an. Jika Allah menghendaki untuk menyiksanya, dia menyiksanya. Jika Allah menghendaki untuk memaafkannya, maka Allah memaafkannya. Ini ada maf'ul bih yang terhapus ma'ruf. Wala nadri khatimata syakhsin hayy. Dan kita tidak tahu penutup dari seseorang yang masih hidup. Dia ditutup dengan apa amalannya? Hal saya mutu alal Islam atau alal kufur. Apakah dia akan mati di atas Islam ataukah di atas kekufuran? Wala yajuzu lana an najzima bidukhulihi bil jannati awin nar. Dan kita tidak boleh memastikan bahwasanya orang ini masuk ke dalam surga atau neraka.
illa man ayyanahu dalil sam'i, kecuali orang yang memang telah ditetapkan oleh dalil sam'i. An Kharijah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anna Ummal Ala imra'atan min nisa'ihim, dari kalangan orang-orang Ansar, qad bay'atin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbarathu, mengabarkan kepadanya, ini riwayat sahabat anis sahabah, as-sahabi anis sahabiyah, anna Utsman bin Maz'un radhiyallahu an tara lahu sahmuhu fi sukna, perundian untuk beliau itu terbang itu apa, keluar tatkala diundi muncul, dia tinggal di rumah Ummul Ala ini di awal-awal hijrahnya, jelas tempat masih susah pada waktu itu. Maka sebagian sahabat itu membagi rumahnya untuk para muhajirin, dibagi jadi 2 dan sebagainya. Hina aqra'atil ansar sebenal muhajirin, tatkala orang-orang Ansar mengadakan perundian untuk bagi tempat tinggalnya para muhajirin. Qalat Ummul Ala, kemudian Ummul Ala bercerita, fasakana indana Utsman bin Maz'un, kemudian Utsman bin Maz'un tinggal di tempat kami. Fastaka, setelah itu beliau sakit. Famarradna, kemudian kami melakukan tamrid, yaitu merawat dia. Hatta idza tuwfi, sehingga apabila beliau diwafatkan, waja'alnahu fi siyabih, kami kafani beliau pada pakaiannya. Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW masuk menemui kami. Faqultu rahmatullahi alaika Abas Sa'ib, yaitu ya Abas Sa'ib, semoga rahmat Allah tercurah pada Anda wahai Abu Sa'ib. Fa syahadati alaika laqad akramakallah, maka persaksian saya untuk Anda adalah sungguh Allah telah memuliakan Anda. Belum lagi mengatakan masuk surga, tapi meyakini Allah memuliakan Anda. Faqala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudriki anna Allah akramah. Nabi berkata kepada saya, apa yang membuat engkau tahu bahwasanya Allah memuliakan dirinya? Faqultu la adri, saya tidak tahu. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, baknya bukan bak kosan tapi bak fidyah, uhdika bi abi anta wa ummi, saya menebus Anda dengan ayah dan ibu saya wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma Utsman faqad ja'ahu wallahi al-yaqin. Adapun Utsman, maka demi Allah dia telah didatangi keyakinan. Apa itu keyakinan di sini? Ma'ruf apa itu? Al-maut itu ya. Karena memang kedatangannya, ketibaannya la yustarab, tidak diragukan. Bukan maksudnya sudah mencapai level makrifat atau hakikat, bukan. Wa inni la arju lahul khair, dan sungguh aku benar-benar mengharapkan kebaikan untuknya. Jadi berharap, bukan memastikan. Wallahi ma adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu fi, demi Allah saya tidak tahu apa yang akan diperbuat pada diri saya, padahal saya adalah Rasulullah. Kata para ulama, ini sebelum datangnya wahyu yang berikut-berikutnya. Ini memang masih di awal-awal periode Madinah. Rasulullah belum mendapatkan wahyu bahwasanya beliau dijamin masuk surga dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu diri kita atau teman-teman kita, makanya jangan memastikan. Qalat wallahi la uzaki ahadan ba'dahu abada. Maka beliau mengatakan, Ummul Ala mengatakan, maka demi Allah saya tidak akan mentazkiyah, yaitu mentazkiyah orang ini dijamin masuk surga untuk siapapun setelahnya selama-lamanya. Wa ahzanani dzalik, dan saya merasa sedih dengan peristiwa itu. Qalat, kemudian beliau bercerita lagi, fanimtu, kemudian saya tidur. Fa uritu li Utsmana ainan tajri, maka diperlihatkan kepada saya untuk Utsman itu ada mata air yang mengalir. Fajitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu faqala, saya mengkabarkan kepada beliau mimpi tadi, maka beliau mengatakan zalika amaluh, itu adalah amalannya, yaitu memiliki amalan yang jarin, memiliki amal jariyah yang terus mengalir itu. Diriwayatkan oleh Bukhari. Qala Imam Al-Hafidz Ibnu Al-Qattan Al-Fasi rahimahullah, wa ajma'u annahu la yuqta'u ala ahadin min usatil qiblah fi ghairil bid'ah binnar.
para ulama telah bersepakat bahwasanya tidak boleh memastikan atas seseorang dari pelaku maksiat yang masih sholat ke kiblat pada suatu maksiat yang selain bid'ah dengan neraka. Kalau yang terkait dengan bid'ah ini ada perselisihan, tapi tetap yang betul kita tak boleh memastikan. Boleh jadi setelah ini dia bertaubat dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi masalah kesepakatannya adalah untuk yang selain bid'ah ulama sepakat pelaku maksiat tidak dipastikan masuk neraka tanpa dalil. Wala ala ahadin min ahli ta'ati bil jannah. Dan demikian pula tidak memastikan satu orang dari ahli ketaatan bahwasanya dia itu masuk surga. Illa man qata'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, kecuali orang yang telah dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tadi. Selesai dari kitab Iqna. Ini ada 2 jilid. Dan dulu alhamdulillah selesai diajarkan di Damas. Kitab yang penting sekali, Al-Iqna' fi Masailil Ijma'. Baik. Kita masuk ke muka surat 37. Al-i'tiqadu fil khilafah wa ta'ati lil umara. Keyakinan kita tentang kekhilafahan dan masalah ketaatan kepada penguasa. Kata Imam rahimahullah, wal khilafatu fi Quraisy. Pemerintahan, kekuasaan itu ada pada Quraisy. Ma baqiya minan nasisnan, selama masih ada 2 orang dari umat manusia. Baik, walaupun hanya 2 di dunia ini, tapi di dunia ini orang bukan hanya 2 kan? Entah berapa itu tak tahu, berbilion-bilion. Kita baca catatan kakinya. An Abi Barzah radhiyallahu an. Anak-anak ada yang ingat enggak Abu Barzah ini siapa namanya? Mungkin jarang disebut ya, tapi mungkin ada yang ingat siapa Abu Barzah itu? Atau mungkin abang-abang ada yang ingat atau mencoba siapa? Atau bapak-bapak ada yang mencoba? Atau datuk-datuk membantu? Ada yang memang ini jarang disebut. Beliau terkenal dengan kunyahnya ya. Nadhlah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Abu Turab, abang-abang kah, bapak kah, datuk? Boleh semua atau ya. Jazakumullah khairan. Bapak-bapak ya. Baik. Yarfa'uhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengangkat kalimat ini kepada Nabi, yaitu memang Nabi yang mengucapkan itu. Al-a'immatu min Quraisy, para imam itu dari Quraisy. Idza starhamu rahimu, kalau mereka diminta untuk menyayangi orang, mereka menyayangi orang. Wa idza ahadu wafu, jika mereka membuat perjanjian, mereka menunaikan perjanjian. Wa idza hakamu adalu, jika mereka menetapkan hukum, mereka bersikap adil. Faman lam yaf'al dzalika minhum, kemudian barang siapa tidak melakukan yang demikian tadi dari mereka, fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain, maka dia terkena kutukan dari Allah, para malaikat dan manusia semuanya, karena menyelisihi perintah Allah tadi. Baik. Riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, an-nasu taba'un li Quraisyin fi hadha sya'n. Manusia itu mengikuti Quraisy di dalam urusan ini, dalam masalah imarah, kepemimpinan. Muslimuhum taba'un li muslimihim wa kafiruhum taba'un li kafirihim. Yang muslim mengikuti yang muslim, yang kafir mengikuti yang kafir. Tapi memang secara nasab memang orang Quraisy itu yang paling layak mendapatkan kepemimpinan. Wa nasu ma'adin, manusia itu bagaikan barang-barang galian. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang terbaik dari kalangan mereka di masa jahiliyah adalah orang terbaik di kalangan mereka di masa Islam jika mereka faqih. Adapun kalau jahil ya tak banyak gunanya kalau masih jahil, tapi belajar. Tajiduna min khiyarin nas asad dan nasi karahiyatan li hadza sya'n. Kalian akan mendapati termasuk orang yang terbaik adalah orang yang paling membenci kepemimpinan. Dia tak suka jadi pemimpin. Tapi memang sebenarnya dialah yang terbaik, bukan yang malah mengejar-ngejar kepemimpinan, merasuah, menggunakan segala cara, bukan. Tapi yang benci jadi pemimpin, justru inilah orang yang layak untuk dipilih.
Tentunya tetap dengan kriteria yang lain juga. Hatta yaqa'a fi, sampailah urusan ini, kepemimpinan ini jatuh pada dirinya. Tayyib, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu hadzal amr imarah fi Quraisy ma baqiya minhum utsnan. Terus-menerus urusan ini ada pada orang Quraisy, pemerintahan ini, selama masih tersisa 2 orang dari mereka. Ya, ini ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Hadis muttafaqun alaih. Yang merebut itu dia berdosa. Cuma kalau dia sudah terlanjur berkuasa, jangan kita melakukan gerilya, tak perlu. Dia yang bertanggung jawab di sisi Allah, kewajiban kita mendengar dan taat di dalam perkara yang ma'ruf, bukan memberontak. Kembali ke atas, laisa li ahadin minan nas ayyunazi'ahum fiha. Tidak ada hak bagi seorang pun dari manusia yang boleh untuk merebut pemerintahan tadi dari mereka. Wala yakhruja alaihim, ataupun memberontak terhadap mereka. Wala yuqirra li ghairihim biha, tidak punya hak juga untuk menetapkan pemerintahan bagi orang yang selain mereka, yang selain Quraisy. Ila qiyamis sa'ah, sampai pada hari kiamat. Ini haknya Quraisy, ketetapan Allah dan Rasulnya. Kita baca catatan kaki, hadza huwal asl, inilah asalnya. Li'annal a'immah min Quraisy, karena memang para imam ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu dari Quraisy. Amma in ghalaba ghairuh, ini lamnya harusnya jangan masuk sini ya, tak ada lam. Adapun yang selain dia itu apabila memang menang, ghalab menang, alal wilayah, menguasai kepemimpinan, wastaqarrat imaratuh, dan pemerintahannya itu menetap, bukan masih transisi misalkan, bukan masih goncang, fahuwa asim, maka dia berdosa ala akhdhil imarah, karena dia merebut pemerintahan dari Quraisy. Walakin la yajuzu lana izalatuh. Boleh ya, la yajuz, boleh la tajuz. Baik. Tetapi kita tidak boleh untuk menghilangkan orang tadi walaupun dia bukan Quraisy. Bal alaina sabr. Bahkan kita wajib untuk bersabar. Dar'an lil fitnatil udma, demi menolak fitnah yang lebih besar. Wahia, yaitu zawalul aman, hilangnya keamanan. Wa iraqatu dima'il muslimin, dan tertumpahnya darah kaum muslimin yang mengalami masa-masa reformasi, masa-masa transisi pemerintahan. Dia akan berpengalaman bagaimana kacaunya situasi di jalan-jalan, bahkan di dalam rumah tatkala penguasa sedang tidak ada atau sedang dikacau. Baik. Wa sayati insyaallah dzikru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan datang penyebutan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu masyhur. Hadis yang terkenal itu. Kita masuk ke muka surat 38. Wal jihadu madin qa'imun ma'al a'immah. Jihad itu terus berlangsung dan tegak. Asalnya apa? Madiyun, tapi yaknya terhapus. Huruf ilah senang untuk hilang. Apalagi jumpa dengan tanwin. Jadi madin qa'imun ma'al a'immah, akan terus berlangsung dan tegak, tetapi bukan sendiri-sendiri, tetapi dengan para pemimpin. Ya, ada jihad itu resmi. Baik, amalan resmi. Kecuali kalau situasi yang sangat mendesak, jihad di WAI, rumah kita diserang apa itu, penyamun atau pencuri atau apa, ya jelas tak perlu kita menunggu perintah dari orang yang tertinggi. Ini boleh tak saya berjihad, sekitar bela diri. Baik. Bela diri terhadap pencuri yang masuk atau semacam itu. Baru au fajaru, baik para pemimpin tadi adalah orang-orang yang berbakti ataukah orang-orang yang curang atau jahat. Wala yubtiluhu jawru jair, jihad tadi tidak dibatalkan oleh kecurangan orang yang curang. Wala adlu adil, ataupun keadilan orang yang adil. Kita baca catatan kakinya. Inna salafiyin ya'taqiduna wujubal jihad. Sesungguhnya para salafiyun meyakini wajibnya berjihad, tapi ma'a waliyil amr, bersama penguasa. Barran kana au fajira, baik penguasanya itu orang yang berbakti ataukah orang yang jahat atau curang. Khilafan lirrafidah, berbeza dengan pendapat kelompok Rafidah. Alladzina qalu, yang mana mereka mengatakan bi adamil jihad,
tidak ada jihad illa ma'al imamil mahdi, kecuali bersama Imam Mahdi, au mannaba'an, atau yang menjadi wakilnya Mahdi. Ya, tahu-tahu sekarang apa? Banyak yang memberontak di berbagai negara itu, membuat kekacauan. Padahal Imam Mahdi belum muncul juga. Baik. Tapi mereka mengatakan, oh wakilnya ada Khomeini dan yang setelah Khomeini katanya. Intinya suka memberontak. Saya qala Imam Al-Hafidz Ibnu Qattan Al-Basri rahimahullah fi Imamil Muslimin, tentang pemimpin kaum muslimin. Wa tafaqu, para ulama bersepakat annal qitala duna fard, bahwasanya peperangan itu di bawah kewajiban. Annal qitala dunahu fardun, berperang di belakang penguasa itu wajib. Salah tadi apa? Wa anna khidmatahu bima amara bihi wajib, dan bahwasanya melayani penguasa di dalam perkara yang dia perintahkan itu wajib, tentunya dalam perkara yang ma'ruf, bukan yang mungkar. Wa anna ahkamahu wa ahkamaman walla nafidah, dan bahwasanya hukum penguasa dan hukum orang yang dia beri wewenang, diberi kekuasaan, jadi apa, wakil penguasa, ini juga berlaku. Selesai dari al-iqna. Wa qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Qattan Al-Basri wa ajma'u ala anna sama wa ta'ah, dan kaum muslimin bersepakat bahwasanya mendengar dan taat wajibatun, itu wajib, li a'immatil muslimin, untuk diberikan kepada para pemimpin kaum muslimin. Selesai dari al-iqna. Baik, qala al-Imam, kita naik ke atas lagi. Wal jum'atu wal idan, salat Jumat, demikian pula 2 hari raya, wal hajj, demikian pula masalah haji, ma'as sultan, itu bersama penguasa, atau mungkin yang diberi wewenang, atau memang penguasa mengizinkan untuk masing-masing haji dengan teman-temannya, itu tidak masalah. Wa illam yakunu bararatan udula, walaupun para pemimpin tadi bukanlah orang yang berbakti ataupun adil, wala atqiya, ataupun orang yang bertakwa, ya tidak disyaratkan seperti ini. Yang penting hajinya betul, bukan malah membuat bid'ah-bid'ah. Kita baca catatan kaki. Qala Imam Ibnu Abi Zamanin, bukan Zamanain tapi Zamanin, rahimahullah. Wa min qawli ahli sunnah, termasuk dari ucapan ahlu sunnah, anna salat al-jum'ah, bahwasanya salat Jumat, wal idain, dan ibadah 2 hari raya, wa arafah, wukuf di arafah, ma'a kulli amir, bersama setiap pemimpin, barin au fajir, yang berbakti ataupun yang jahat, minas sunnati wal haq, itu termasuk dari sunnah dan kebenaran. Wa anna man shalla ma'ahum, dan mereka bersepakat bahwasanya orang yang sholat bersama pemimpin tadi, summa a'adaha, kemudian dia mengulangnya dengan alasan pemimpin ini jahat, maka sholat tidak sah. Faqad kharaja min jama'ati man madha, maka orang ini telah keluar dari jamaah orang yang telah lampau, min salihi salafi hadhil ummah, dari salafus salehnya umat ini. Ya, sholatnya tetap sah, tak perlu diulang di belakang pemimpin yang jahat atau curang tadi, selama dia masih muslim. Wa dzalika anna Allah tabaraka wa ta'ala qala, sebabnya adalah karena Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Iya, beliau ambil dari kalimat di sini ya, yaitu diserukan kepada salat dari hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju kepada zikrullah. Alal khilaf, zikrullah ini azan ataukah zikrullah itu khutbahnya, tak masalah. Yang penting apa? Bersegera. Wa qad alima jalla sana'u, sementara Allah yang agung sanjungannya telah mengetahui hina farada alaihi musa'ya ilaiha, tatkala dia mewajibkan untuk bergegas menuju ke ibadah Jumat tadi. Wa ijabatan nida, tatkala Allah mewajibkan untuk menjawab seruan laha, seruan ke ibadah Jumat tadi, annahu yusalliha bihim, bahwasanya nanti yang akan memimpin sholat bagi umat ini min mujrimil hulam, ada dari orang-orang yang jahat, dari para penguasa, wa musatiha, dan orang-orang fasiknya, pelaku dosa besar. Malam yajhalhu, sesuatu yang semuanya tahu itu, dan Allah pun tahu, jelas Allah yang lebih tahu. Tapi tetap Allah mewajibkan tadi. Falam yakun liyaftaridu ala ibadihi as-sa'ya,
tidak mungkin Allah mewajibkan pada para hambanya untuk bergegas ila ma la yujzihim syuhuduh, menuju kepada sesuatu yang tidak sah untuk mereka menghadirinya. Wa yajibu alaihim i'adah, dan kepada sesuatu yang mereka wajib untuk i'adah, atau yang wajib untuk mengulangnya. Ya tak mungkin. Dan Allah memang tidak pernah menyuruh mengulang. Padahal Allah tahu ada penguasa-penguasa yang jahat. Ini maktuh jemaah ya. Wa qudatuhum wa hukamuhum, qadhi-qadhi mereka, demikian pula para hakim mereka, wa man istakhlafu, dan orang-orang yang mereka pilih sebagai pengganti-pengganti ala sholat, untuk memimpin sholat. Wa sholatu wara'ahum jaizah, dan sholat di belakang mereka itu boleh. Iya, tetap sah. Walaupun kita diperintahkan mencari orang yang soleh sebagai imam, tapi di belakang orang jahat tetap sah. Selesai dari usul sunnah karya Imam Ibnu Abi Zamanin. Yang kelanjutannya adalah setelah zuhur ya, insyaallah. Setelah zuhur betul. Pukul 14 macam 2 insyaallah. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada setengah jam lagi. Anak dah pengen cuti. Kita rehat sebentar, nanti kita tambah setengah jam insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.